البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وما يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan penjelasan siapa itu Abul Hasan Al-Asy'ari dan bagaimana akidah beliau yang beliau yakini. Berhubungan dengan akidah Abul Hasan ini, bagaimana penjelasan para ulama tentangnya? Anda yang dari Pak. Nah, dalam berakidah beliau melewati 3 tahapan. Yang pertama berkeyakinan dengan akidah Mu'tazilah. Terus berapa tahun? 40 tahun. Jangka waktu yang lama. Terus kemudian marhalah yang kedua, beliau tobat dari keyakinan Mu'tazilah, bahkan membantahnya dan menjelaskan dengan penjelasan yang banyak tentang batilnya mazhab Mu'tazilah ini. Kemudian beralih kepada mazhab yang kedua apa? Nah, pada marhalah yang kedua ini, nah, setelah dia meninggalkan mazhab Mu'tazilah, cuman sayang tidak meninggalkannya secara totalitas. Masih ada yang tersisa, namanya 40 tahun. Meninggalkannya sekaligus tentunya sulit. Jadi masih ada keyakinan-keyakinan Mu'tazilah, cuman dia juga gabungkan dengan keyakinan sunnah sebagian. Dan mengikuti metode siapa dalam berakidah di sini? Di marhalah kedua, alif. Baik. Naam, Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kullab, yang lebih dikenal dengan Ibnu Kullab. Baik, sehingga ada kedekatan antara pemahaman Asy'ariyah dengan Kullabiyah. Nah, di marhalah yang kedua inilah kemudian dapat tersebar keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga dinisbahkan kepada beliau dengan istilah apa? Pemahaman Asy'ariyah. Paham? Kemudian bertobat dari pemahaman ini di marhalah yang ketiga, di mana beliau Allah berikan hidayah untuk betul-betul meyakini keyakinan ahli sunnah sebagaimana yang diyakini oleh siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini 3 tahapan. Nah, dari ketiga tahapan itu yang tersebar di berbagai negeri, yaitu tahapan yang kedua. Nah, karena memang Abul Hasan al-Fanifillah Allah beri keutamaan berupa kecerdasan, kemudian kepandaian untuk berbicara. Ketika di mazhab Mu'tazilah dia juga jadi tokoh. Ketika beralih sampai dia mencetuskan pemahaman tersendiri, pengikutnya pun banyak. Sehingga ketika beliau bertobat,
butuh usaha keras untuk menjelaskan taubatnya tersebut kepada umat. Akhirnya beliau mengarang kitab apa? Sebagai bentuk taubat dia menjelaskan akidah ahli sunnah di dalamnya. Apa kitab namanya? Zakaria Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Baik. Nah, sehingga kalau keadaannya demikian, kita bisa menjawab pengakuan orang-orang yang berkeyakinan akidah Asy'ariyah bahwasanya bagaimana kalian mengingkari kami padahal kami mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Berarti jawabannya bagaimana? Apa Zaid? Nah, ahsanta. Nah, kita katakan bahwasannya pengakuan mereka mengikuti Abul Hasan ini tidak benar. Hanya sekedar pengakuan belaka. Seandainya mereka betul-betul mengikuti Abul Hasan, tentunya mereka pun harus bertobat dan meninggalkan mazhab tersebut, kemudian beralih kepada manhaj yang hak, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam berakidah. Itu seharusnya. Karena di akhir tahapan Abul Hasan dalam berakidah, beliau kembali kepada manhaj salaf atau manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu pembahasan kemarin, ingat-ingat, paham ya kawan? Karena ini pembahasan seperti ini butuh paham, kemudian butuh mampu untuk mengungkapkan tidak hanya sekedar membaca saja, tapi mampu mengungkapkan kesimpulan yang telah kita dapat. Dan sebagai faedah disebutkan tadi, manhaj yang pertama yang diikuti Abul Hasan adalah Mu'tazilah. Nah, siapa pencetus mazhab Mu'tazilah ini? Abah Mujahid. Mu'tazilah. Lupa. Siapa itu Ridwan? Wasil Ibnu Atha. Kalian lihat halaman 180, catatan kaki nomor 1. Naam. Wa nusiba hadzal madhhabu ila Wasil Ibnu Atha wa Amr ibn Ubaid ibn Bab. Ini dua pencetus mazhab Mu'tazilah. Ingat-ingat Wasil ibn Atha dan Amr bin Ubaid ibn Bab. Dinamakan Mu'tazilah dikarenakan siapa ini? Wasil ibn Atha keluar dari halaqahnya siapa? Hasan al-Basri rahimahullah. Wa anhu haula'i khamsah. Naam. Wa inda haula'i khamsatu usul. Dan di sisi Mu'tazilah ini ada 6 prinsip utama yang dikenal dengan apa? 5 prinsip utama di sisi Mu'tazilah. Pancasilanya Mu'tazilah. Al-asl al-awwal at-tauhid, wal asl ats-tsani al-'adl, wal asl ats-tsalits al-wa'd wal wa'id, wal asl ar-rabi' manzilah bainal manzilatain, wal asl al-khamis al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di sini kalau ingin mengingat usul khamsah di sisi Mu'tazilah, sudah disebutkan dalam kitab
Cuman maknanya apa ikhwanifillah? Kalau sekilas penamaannya Masya Allah, penamaan yang bagus. Seperti apa? Pokok yang pertama tauhid, berarti sama dengan prinsip dakwah salaf, ya tidak? Cuman tauhidnya Mu'tazilah beda. Tauhid yang dimaksud oleh orang-orang Mu'tazilah di sini adalah apa? Menolak sifat-sifat Allah. Jadi tauhid yang dimaksud oleh Mu'tazilah yaitu apa? Penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid, ya. Wa ma'nahu 'indahum nafyus sifat. Ya, makna tauhid di sisi Mu'tazilah adalah penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Prinsip yang kedua al-'adlu. Wa ma'nahu 'indahum nafyul qada. Nah, makna adil di sisi Mu'tazilah adalah penolakan terhadap takdir, peniadaan takdir. Kenapa? Karena meyakini takdir di sisi orang-orang Mu'tazilah termasuk kezaliman. Bagaimana Allah menghukum hamba-hambanya yang telah Dia tetapkan sendiri untuk apa? Untuk melakukan maksiat. Allah yang mentakdirkan hamba tadi melakukan maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah dengan akal mereka yang picik dan menyatakan itu kezaliman. Sehingga prinsip yang kedua ini mereka namakan prinsip keadilan, yaitu apa? Yang dimaksud adalah tidak beriman terhadap takdir. Paham? Al-aslu tsalis, prinsip yang kedua al-wa'du wal wa'id. Yang dimaksud dengan al-wa'du wal wa'id adalah apa? Intinya yaitu keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab siapa saja yang berdosa. Dan mengganjar siapa saja yang melakukan amalan saleh. Jadi di sisi Mu'tazilah pokoknya kalau melakukan dosa harus dikenakan azab. Sedangkan ahli sunnah berkeyakinan apa? Seorang yang melakukan dosa, maka kalau itu tidak sampai derajat kekufuran dan kesyirikan, maka apa? Bagaimana hukumnya? Inda qamat tahtal masyiah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni sesuai dengan kehendaknya. Prinsip yang keempat, manzilah bainal manzilatain. Ini prinsip yang menjadi ciri khas orang Mu'tazilah yang tidak ada pada selain mereka. Mereka pencetus prinsip aneh ini, yaitu mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar baik di dunia ikhwanillah hukumnya berada di satu tempat di antara dua tempat, yaitu mereka katakan tidak muslim, tidak pula kafir. Makanya berada di satu tempat di antara keislaman dan kekufuran. Ini yang dimaksud dengan manzilah bainal manzilatain. Baik. Jadi mereka tidak berani mengatakan seperti orang-orang Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, tidak pula mengatakan sebagaimana keyakinan ahli sunnah bahwasanya pelaku dosa besar itu masih tetap muslim. Paham? Mereka letakkan atau ciptakan suatu tempat tersendiri antara keislaman dan kekufuran. Kemudian prinsip yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini prinsip yang bagus, seperti prinsip ahli sunnah ya. Cuman maksud mereka, maksud indahum al-khuruj 'ala al-hukam. Maksud amar ma'ruf nahi munkar di sisi Mu'tazilah yaitu apa? Pemberontakan terhadap pemerintah. Khuruj 'ala al-hukam. Maka kita perhatikan orang yang berpemahaman Mu'tazilah, termasuk pada zaman ini yang dikatakan para ulama dengan neo Mu'tazilah. Siapa? Hizbut Tahrir. Ya, mereka intinya bagaimana mendirikan khilafah. Kalau punya kesempatan, yakin mereka akan berusaha dengan kekuatannya untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
prinsip mendasar yang ada pada pemahaman Mu'tazilah. Paham ini al-usulul khamsah kalau ditanya. Nah, 5 prinsip Mu'tazilah jangan sampai lupa. Nah, dan penjelasan singkat sebagaimana disebutkan setelah. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala wa qala tilmiduhu Ibnu al-Qayyim fi Nunniyah. Wa'lam bi anna tariqahum aqsad tariqil mustaqim liman lahu 'ainani. Ketahuilah bahwasanya jalan mereka, yaitu orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah, adalah kebalikan dari jalan yang lurus bagi orang-orang yang memiliki 2 mata. Sampai pada perkataan beliau, fa'jab li'amyanil basairi absiru kaunal muqallidi sahibal burhani wa ra'ahu bittaqlidi awla min siwahu bighairi ma basarin wala burhani. Wa amau 'anil wahyaini idza lam yafhamu wa amau 'anil wahyaini idza lam yafhamu ma'nahuma 'ajaban lidhil hirmani. Fa'jab, maka apa? Nak heranlah engkau terhadap orang-orang yang pandangan hatinya itu buta. Nah, baik. Absaru kaunal muqallidi sahibal burhani. Mereka melihat keadaan muqallid itu sebagai pemilik bukti dan hujjah. Wara'ahu bitaqlidi aula min siwahu bi ghairi ma basarin wala burhani. Mereka menganggap bahwasanya dengan taklid itu lebih utama daripada selainnya, tanpa ada pikiran lagi dan tanpa ada dalil. Tidak perlu pikir-pikir lagi, yang penting ikut. Jadi mereka menyangka bahwasanya muqallid itu adalah pemilik hujjah, pemilik bukti. Ini maksud absaru kaunal muqallidi sahiban burhani. Dan memang keadaan semua muqallid demikian apa? Mereka menganggap taklid itulah hujjah mereka di setiap zaman dan di setiap tempat. Makanya seorang muqallid ketika ditanya apa hujjahmu, paling mudah mereka akan mengatakan Syekh Fulan mengatakan demikian. Syekh Alan mengatakan demikian. Nah ini metode taklid dalam membahas suatu masalah tanpa mengetahui landasan, tanpa mengetahui dalilnya. Tapi berdiri tatkala menisbahkan suatu pendapat kepada ulama dengan dia mengetahui landasan fatwa tersebut, ini bukan taklid namanya. Kemudian wa'amau 'anil wahyaini id lam yafhamu ma'nahuma 'ajaban lidil hirmani. Dan mereka membutakan diri dari 2 wahyu, maksudnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebab mereka tidak paham makna keduanya. Makanya sungguh-sungguh ikhwanillah, untuk keluar dari ikatan dan jeratan taklid ini, di antara langkah utamanya adalah berusaha memahami 2 wahyu tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Di antara metodenya mempelajari bahasa Arab.
sungguh-sungguh untuk berusaha mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau sebagian ahlul bidah saja afanillah, di antara slogan mereka sedikit-sedikit mengadakan daurah bahasa Arab, kemudian kursus bahasa Arab. Nah, kita lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi harus punya semangat di sisi ini. Dengan niatan yang tentunya berbeda. Sebagian mempelajari bahasa Arab untuk sekedar ikut mode saja. Karena sebagian setiap kelompok itu sekarang sangat ramai. Ya. Untuk belajar bahasa Arab. Walaupun akidahnya jeblok, akidahnya jauh dari sunnah. Alhamdulillah. Dan kita lebih berhak untuk bersemangat dalam masalah ini. Karena dengannya dipahami Al-Quran dan Sunnah. Ajaban lidil hilmani, sungguh mengherankan keadaan orang-orang yang terharamkan dari kebenaran. Waqala Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala fi tafsirihi Adwa'il Bayan ala tafsir ayat istiwa'illahi ta'ala ala arsyihi allati fi suratil A'raf. Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, perhatikan yang pengarang Adwa'ul Bayan yaitu Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ini yang masyhur. Penyebutannya demikian, Muhammad Amin Asy-Shinqiti, karena Asy-Syanaqid, yaitu mereka-mereka yang nisbah kepada Shinqiti banyak. Ada Shinqiti yang ditahdir oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala karena sufi. Tapi Shinqiti yang imam ahli sunnah ya ini Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ketika menafsirkan ayat istiwa, di mana Allah di sisi ahli sunnah wanifillah itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ketika menafsirkan ayat istiwa yang ada di dalam surat Al-A'raf, beliau mengatakan ya'lam annahu ghalita fi hadza khalqun la yuhsa kathratan minal mutaakhirin. Ketahuilah bahwasanya telah keliru dalam masalah ini makhluk yang tidak bisa dihitung banyaknya. Apa i'rab kathratan? Indah Alim. Annahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kathratan minal mutaakhirin. Kalau keliru pada permasalahan ini, makhluk yang begitu yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terhitung banyaknya dari kalangan mutaakhirin. Faza'amu anna ada mimnya. Faza'amu anna al-madhahira al-mutabadira as-sabiqa ila al-fahmi min makna al-istiwa'i wal yadi mathalan. Kemungkinan lebih tepat tidak ada mimnya, nanti dirujuk dalam Adwa'ul Bayan. Itu mereka menyangka bahwasanya yang zahir, yang mutabadir, yang muncul di benak pertama kali dalam pemahaman kita, bahwasanya makna istiwa dan makna yad sebagai contoh fil ayatil qur'aniyah huwa musyabahatun sifatil hawadith. Jadi mereka menyangka yang pertama kali muncul di benak
kena tentang sifat-sifat ini adalah penyerupaan dengan makhluk. Telah kita lewati. Wa qalu yajibu alaina an nasrifahu an dhahirihi ijma'an. Sehingga mereka mengatakan wajib atas kita untuk memalingkan dari zahirnya berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau itu jelas kita sepakat. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Cuman kita tidak sepakat dengan mereka bahwasanya zahir dari istiwa, kemudian aliyat dan sifat-sifat yang lain yang datang dalam Al-Quran, zahirnya itu ada penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluk. Qala wa la yakhfa 'ala adna 'aqilin anna haqiqata ma'na hadzal qawli anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi bima zahiruhul mutabadiru minhu sabiqu ilal fahmi al-kufru billahi ta'ala wal qawlu fihi bima la yaliqu bihi jalla wa ala. Beliau kemudian mengatakan, tidaklah tersembunyi bagi orang yang paling rendah pemahamannya, yang paling rendah akalnya. Jadi apalagi orang yang pintar. Kalau yang paling rendah pemahamannya saja tidak tersembunyi darinya bahwasanya hakikat makna perkataan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti kalau demikian telah mensifati dirinya di dalam kitabnya dengan sifat-sifat yang zahir dan yang muncul pertama kali dalam pemahaman kita adalah suatu kekufuran. Ya, kekufuran terhadap Allah. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk kufur atau tidak? Rasa kufur. Berarti kalau mengatakan zahir dari ayat tersebut penyerupaan Allah dengan makhluk, berarti ayat Al-Quran itu zahirnya kufur. Paham? Dan merupakan perkataan terhadap Allah dengan hal-hal yang tidak pantas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qila lahu wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim lam yubayyin harfan wahidan min dhalika ma ijma'i man yu'taddu bihi minal ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajati ilaihi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepada beliau dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika adz-dzikr, telah kami turunkan kepada engkau adz-dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti di antara tugas Nabi adalah menerangkan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Nah, bersamaan demikian Nabi tidak menjelaskan satu huruf pun dari dari hal-hal tersebut. Rasul tidak menyatakan istiwa di sini maknanya istaula. Niat di sini, kalau kita maknakan niat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita maknakan tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Nabi tidak mengatakan yat ya yat, sebagaimana datang dalam Al-Quran. Dan Nabi tidak menjelaskan dalam satu huruf pun tentang hal tersebut, bersamaan dengan ijma' para ulama yang diakui kesepakatannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh pada hak beliau untuk mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan tersebut. Dan ini kaidah fiqhiyah yang penting. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkannya. Nah, Nabi, tentunya akhwanifillah sangat dibutuhkan seandainya makna istiwa itu bukan istiwa yang diakui di sisi ahli sunnah, ya tidak. Harus beliau terangkan. Tapi beliau tidak menerangkan, menunjukkan ya itu maknanya. Wa ahra fil aqaidi la siyama ma dhahiruhul mutabadiru minhul kufru wad dhalalul mubin. Hatta ja'a haula'il jahalah minal mutaakhirin faza'amu anna Allah atlaqa 'ala adh-dhahiril mutabadiri kufrun wa dhalalun yajibu sarful lafzi anhum. Dan lebih pantas lagi bagi Nabi untuk menjelaskan tentang
perkara-perkara di dalam akidah. Terlebih lagi pada hal-hal yang zahir yang muncul dalam pemahaman kita merupakan suatu kekufuran dan kesesatan yang nyata. Tentunya Nabi akan menjelaskan, tidak? Akan menjelaskan. Nah, sampai kemudian datang orang-orang jahil tersebut dari kalangan mutaakhirin menyangka bahwasanya Allah telah memutlakkan pada zahir yang muncul di benak pertama kali dari ayat Al-Quran tersebut merupakan kekufuran dan kesesatan yang wajib untuk dipalingkan lafadznya dari makna tersebut. Dan Imam Asy-Shinqiti akhwanillah termasuk yang dikenal dengan kekokohan dalam usulnya. Maka di antara rujukan bagus untuk seorang mempelajari usul, mudzakirah beliau yang akhirnya mudzakirah ini lebih masyhur daripada kitab asalnya Raudhatun Nadir. Juga Adwaul Bayan akhwanillah melatih banyak hal kalau kita membaca. Selain tafsir akhwanillah juga dari sisi usul, seorang akan banyak mendapatkan faedah di sana. Wa kullu hadza min tilqa'i anfusihim min ghairi i'timadin 'ala kitabin aw sunnah. Dan semua ini datang dari sisi mereka sendiri tanpa ada landasan dari Alkitab maupun sunnah. Subhanaka hadza buhtanul 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wa la yakhfa anna hadzal qawla min akbaril dhalali wa min a'dhamil iftira'i 'ala Allah jalla wa 'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersembunyi bahwasanya perkataan ini merupakan sebesar-besar kesesatan dan sebesar-besar penipuan atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal haqq alladzi la yashukku fihi adna aqilin anna kulla wasfin wasafa Allah bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fadh-dhahirul mutabadiru minhu as-sabiqu ila fahmi man fi qalbihi syai'un minal iman huwa at-tanzihut tamu an musyabahati syai'in min sifatil hawadith. Dan yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang memiliki akal paling rendah saja, bahwasanya semua sifat yang Allah sifati diri dengannya dan Rasulullah SAW sifati Allah dengannya, maka yang zahir, yang muncul, yang datang pertama kali dalam pemahaman seseorang, yang pada hatinya ada sesuatu dari keimanan, yaitu pensucian Allah secara sempurna dari penyerupaan sifat-sifatnya dengan makhluk. Ini yang pertama kali muncul, ya tidak? Kalau orang punya iman, tentunya dalam ayat Al-Quran dia akan meyakini tidak akan mungkin zahir dari ayat ini penyerupaan Allah dengan makhluknya. Itu harusnya. Baik. Wa hal yunkiru 'aqilun anna sabiqa ila al-fahmil mutabadir li kulli 'aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluq fi dzatihi wa jami' sifatihi? Wallahi la yunkiru dzalika illa mukabir. Beliau mengatakan, apakah seorang yang berakal mengingkari bahwasanya yang pertama kali datang dalam pemahaman yang muncul dengan seketika dalam pemahaman kita bagi setiap orang yang berakal, yaitu peniadaan, penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di sini kelihatannya ada kalimat atau kata yang jatuh Huwa munafatu musyabahatil khaliqi lil makhluk fi dzatihi wa jami' sifatihi. Ini baru mustaqim. Insyaallah cek nanti. Kasih tanda di situ. Kenapa? Kalau huwa munafatul khaliqi lil makhluk, jelas makna tidak mustaqim, makna tidak akan benar. Yaitu
peniadaan al-khaliq terhadap makhluk. Yang ditiadakan apa? Musyabahah. Nah, yaitu penyerupaan. Jadi maknanya, ya, tidak ada seorang berakal pun yang mengingkari bahwasanya pemahaman yang pertama kali muncul, nah, adalah apa? Peniadaan, penyerupaan antara al-khaliq dengan makhluk. Ya, ini harus orang yang punya keimanan mesti pertama kali muncul itu. Tidak akan mungkin Allah sama dengan makhluknya. Fi dzatihi, baik itu pada zatnya, wa jami'i sifatih, dan pada keseluruhan sifat-sifatnya. Demi Allah, tidaklah mengingkari yang demikian itu kecuali orang yang menyombongkan diri. Wal jahilul muftari alladhi yazumu anna dhahira ayati sifat la yaliqu billah li'annahu kufrun wa tashbihun innama jarra ilaihi dhalika tanjisu qalbihi fi qadri tashbih bainal khaliqi wal makhluq. Dan seorang yang jahil yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, yang menyangka bahwasanya zahir dari ayat al-sifat itu adalah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, dikarenakan merupakan kekufuran dan penyerupaan dengan makhluk, hanyalah menyeret orang tersebut kepada keyakinan tadi, yaitu kotornya hati dia dengan kotoran apa? Kotoran penyerupaan antara khaliq dan makhluk. Jadi hatinya sudah terkotori, ternajisi dengan apa? Keyakinan batil tadi. Nah, sudah meyakini dulu bahwasanya zahir dari Al-Quran itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga setiap apa? Muharrif, orang melakukan tahrif, mesti terlebih dahulu sudah melakukan apa? Melakukan apa, Ridwan? Tamthil dan tashbih. Nah, tamthil atau tashbih. Nah, fa'addahu syu'mut tashbihi ila nafyi sifatillahi jalla wa ala wa adamil imani biha ma'a annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsah. Maka keburukan tashbih itulah yang menjerumuskan dia kepada peniadaan sifat-sifat Allah, dan menjerumuskan dia untuk tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Padahal Allah lah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Tentunya ini orang yang kurang ajar. Fakana hadzal jahilu musyabbihan awwala wa mu'attilan thaniya fartaqaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihaan. Maka jadilah orang jahil itu pertama kali menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian apa? Menjadi ahli ta'til, yaitu dia apa? Meniadakan. Kenapa? Karena menolak makna yang hak, sehingga dia terjatuh pada perkara yang tidak pantas untuk diyakini berhubungan dengan Allah di awal dan akhirnya. Walau kana qalbuhu 'arifan billahi kama yanbaghi mu'azziman lillahi kama yanbaghi zahiran tahiran min aqdarit tashbih lakana al-mutabadilu 'indahu as-sabiqu ila fahmihi anna wasfa Allah ta'ala balighun min al-kamali wal jalali ma yaqta'u awhamu 'alaikil musyabihah bainahu wa baina sifatil makhluqin. Seandainya dia itu seorang yang hatinya mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharuskan, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharuskan, serta suci dari kotoran-kotoran tasbih, tentu dia akan meyakini bahwasanya pertama kali muncul dalam pemahaman bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala ikhwanifillah mencapai apa? Kesempurnaan.
dan apa kemuliaan. Nah, yang memutus ikhwanifillah semua pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan apa? Dengan penyerupaan antara Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini mesti apa? Kalau kita memiliki pengetahuan sedikit saja, tentu akan apa? Memahami bahwasanya apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran zahirnya tidak akan mungkin ada penyerupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil imani bi sifatil kamali wal jalali tsabitati lillahi fil Qur'anil Karim was sunnatis sahihah. Sehingga hatinya itu akan siap untuk beriman dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia tadi, yang telah tetap bagi Allah di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahihah. Ma'at tanzihit tami an musyabahati sifatil khalqi an nahwi qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ayat bersamaan dengan apa? Dengan pensucian Allah secara sempurna dari penyerupaan sifat-sifat makhluk dengan apa? Penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Akan menerima sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan apa? Akan mensucikan Allah dari penyerupaan. Ini jelas. Sebagaimana dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang terkandung dalam potongan pertama, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Kemudian menetapkan wa huwas samiul basir, dan dia adalah as-sami' al-basir, dan yang maha mendengar dan yang maha melihat. Baik. Ini kalam yang bagus walaupun panjang dari apa? Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, alhamdulillah, padanya bantahan yang sangat telak. Dan sungguh kalau seorang punya akal sehat pasti akan apa? Berjalan sebagaimana yang disebutkan di sini. Dia akan mengimani dan bahwasanya zahir dari Al-Quran itu tidak mungkin ada tasbih padanya. Dan seorang yang paham, sudah mampu memahami bahasa Arab, akan merasakan apa kokohnya kalimat-kalimat tersebut. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad wal